Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Marsadin Al-Ghanawi qol, dari Abi Marsad Al-Ghanawi, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal quburi, jangan sholat menghadap ke kubur, wala tajlisu alaiha, dan janganlah kamu duduk di atasnya. Rawahu Muslimun, riwayat Muslim. Ini kemarin sudah kita sampaikan, ada 7 tempat yang kita dilarang sholat di tempat itu. Salah satunya adalah di pekuburan atau pemakaman. Hadis yang selanjutnya atau hadis ini melarang kita untuk sholat menghadap ke kuburan. Ustadz, lah kalau kita sholat di ngampel itu kan ya menghadap ke kuburan itu lah, nggak pas dengan hadis ini. Begini, pertama yang terjadi itu kuburan dulu atau masjid? Ternyata masjid dulu. Nah, yang dilarang itu kalau makamnya di depan kita, sholatnya di belakang makam itu. Apalagi sholat pakai rukuk, pakai sujud. Kalau sholat jenazah seperti kemarin kita sampaikan boleh tanpa rukuk, tanpa sujud. Nah, di ngampel itu ada dindingnya. Ya, ada dindingnya. Jadi kita menghadap ke dinding. Seperti kalau kita di masjid, jami, Mbah Khalil umpamanya ya. Lalu di Pasuruan, di Gresik, itu belakangnya masjid itu ada makam. Tapi kita tidak menghadap ke kuburan karena ada dinding pemisahnya. Ini yang dilarang adalah tidak ada dinding pemisahnya, langsung sholat menghadap ke kuburan. Termasuk kita juga dilarang untuk duduk di atasnya. Ngapunten, biasanya kalau kita itu ikut ke pemakaman takziah ya, lalu mayat ini dikebumikan, biasanya takziin itu kan duduk-duduk di atas makam itu tidak boleh, ada larangan. Jadi kita upayakan duduknya tidak di pemakaman itu ya. Nah, kalau di sampingnya boleh, kalau di sampingnya. Umumnya kalau kita ngapunten, ada sebagian teman yang ziarah kubur, entah itu ke keluarganya, orang tuanya, membaca doa di situ umpamanya, itu tidak di atas makamnya, tapi di sampingnya. Ya, itu di sampingnya ya. Nah, ziarah kubur itu kalau di kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, fikih 4 madhab ya, baik madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, ziarah kubur itu mandubatun, sangat disenangi, artinya sunnah ya. Karena apa? Karena itu perintah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu kata Rasulullah, saya melarang kamu berziarah kubur. Fazuruha, sekarang berziarahlah. Fazuruha itu kalau ilmu nahwu sigotnya fi'il amar, perintah.
Nah, cuma berziarah kubur itu harus ada tata caranya. Ya, tidak boleh kita berziarah kubur. Mbah Sunan Ngampel, saya ini minta kekayaan. Mbah Sunan Ngampel, kula niki sampean kaya rezeki. Itu musyrik. Ya, tidak boleh. Jadi ziarah kubur harus ada tata caranya, dan ziarah kubur menurut 4 madhab ini adalah sunnah. Karena itu perintah fazuruha, maka berziarahlah sekarang. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Ya, jadi tidak boleh sholat menghadap ke makam, juga tidak boleh duduk di atasnya. Ustadz, bagaimana kalau jalan melewati atas kuburan? Malah nggak boleh. Apa mana ibu-ibu? Kalau ibu-ibu nanti andokan terus didelok ngene, loh, ketok nanti lan. Ya, ibu-ibu jalan dari kuburan sing nduk iso, loh apa iku? Ya, jadi duduk aja ndak boleh, apalagi melangkai. Ya, kadang-kadang kita repot, Pak. Ya, apalagi kalau kita lihat pas makam itu tidak diatur dengan baik, itu kita jalan itu pasti melangkah-langkah. Ya, kita berupaya. Ya, nah, makam ini, makam Islam dicampur dengan makam non Muslim itu haram. Jadi satu area ini makam Islam, ini makam non Muslim, tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Dikasih sekat, pintunya sendiri-sendiri itu boleh. Satu area begini, ya, karena tidak ada tempat, karena warganya ini ada Muslim, ada non Muslim, kita beli bersama-sama, maka disekat sehingga seakan-akan daerahnya beda-beda dan pintunya 2. Satu pintu untuk makam Islam, satu pintu untuk makam non Muslim. Kalau ini warga kita Islam sama non Muslim beli makam satu tempat, dicampur tidak boleh. Ya, jadi ini menurut beberapa ulama. Oleh karena itu perlu kita fahami, mindah makam itu haram. Sekali lagi, mindah makam itu haram, kecuali kecuali ini, Pak. Ya, jadi kecuali kalau memang itu keadaan darurat dan sangat perlu dipindah. Ya, jadi umpamanya tidak ada apa-apa terus dipindah, haram, Pak. Ya, keadaan darurat, ya, termasuk ngapunten, satu liang lahat diisi lebih dari 1, kan ada begitu ya, ini haram. Kecuali, nah, kecuali mana ya? Pertama, perempuan dengan perempuan itu boleh, ya, lebih dari 1. Lalu perempuan dengan anaknya, artinya mahram, itu boleh, perempuan laki-laki. Suami istri itu boleh, ya. Nah, ini enggak suami istri bukan mahramnya enggak boleh. Nanti di sana repot, nanti jawal-jawil dadilan. Yang kedua, kecuali dalam keadaan darurat. Umpamanya ngapunten di Aceh. Di Aceh itu kan dibueku langsung koyok pindang ngono, Pak. Itu keadaan darurat, boleh. Seperti apa kemarin itu kecelakaan bis itu ya, di Jawa Barat itu banyak yang mati ya di kubur semacam itu, ya, keadaan darurat, ya, apalagi kalau di saat COVID itu, ya, satu desa sehari 7 atau 8 sing ngeduk sampai sedengkleh, ya, ini jadi keadaan darurat boleh. Ya, jadi nggak boleh. Saya itu pernah ikut pemakaman di Mbah Ratu, Pak. Tahu Mbah Ratu ya? Nah, itu
digali hanya sebatas pusar atau udel ini Pak. Ya karena apa? Loh, kenapa kok nggak dalam? Karena di dalamnya itu masih sudah ada makam. Ya di sana itu mahal karena gitu. Makam istrinya, nah ini suaminya yang meninggal, jadi ditumpuk. Ya. Nah, bagaimana kalau makam dimasukkan peti? Ya, makam dimasukkan peti. Ada sebagian ulama yang mengharamkan, ada sebagian ulama yang memakruhkan. Ya. Nah, pada umumnya kalau mayat itu dimasukkan peti itu haram pada umumnya. Ya. Nah, boleh dimasukkan apa peti? Pertama, bila mayat itu tubuhnya sudah tidak utuh, ya, umpamanya ketubuk sepeda pancal, ya, setelah sepeda pancal, bu ini ono gandengan, mencotot kabeh Pak. Di sepeda pancal kan nggak apa-apa. Nah ini dimasukkan ke peti bisa. Atau saat itu tanahnya tidak memungkinkan, ya sangat gembur atau banjir dan seterusnya. Ngapunten, kalau bapak-bapak ada yang dari Lamongan utara sana, daerah Gelaga, ya. Jadi kalau kita dari Gresik itu ke utara terus, ya ada desa Betoyo namanya, lewat situ di Gelaga. Itu tiap meninggal itu pakai peti Pak. Ngapunten termasuk Pak Haji Munawir di tahap 2 itu pakai peti. Kenapa? Karena tanahnya nyumber dekat Bengawan. Kalau enggak pakai peti timbul loh, mau kayak watu ngono ta. Nah, makanya saat itu kenapa kok kasih peti? Saya waktu itu begitu, dari sini ke sana dibikinkan peti. Ternyata setiap orang meninggal di sana dibikinkan peti. Karena apa? Karena air tanahnya ini mengandung air dekat dengan Bengawan. Nah, yang demikian itu boleh. Ya. Karena ini dalam keadaan darurat. Jadi nggak usah nanti. Nah, kadang-kadang ngapunten, Pak. Orang meninggal atau siksa itu sebelum disiksa di akhirat itu di dunia ini sudah dikasih perskot, ya. Ngapunten, ada teman ini nek ngerasani jenenge ngerasani Pak, tapi ghibah atau ngerasani itu ada yang diperbolehkan. Untuk apa? Untuk pelajaran, ya. Saya punya teman usianya sudah 65 tahun. Waktu itu saya masih jejaka Pak. Ini Joko kan biar usianya ya. Ya paling sik 23 gitu. Dia 65. Senengane dia itu ke Pulau Kalimantan sana Pak. Tahu Kalimantan di Gang Lebar. Ya, jadi Gang Lebar itu ada Kalimantan, panti pijat. Ya, senengane di sana. Ini satu kantor dengan saya dulu. Ngapunten, dia itu pakai Vespa, pulang dari Gang Lebar sana itu jam 11 malam, pulang rumahnya itu Pucang Sewu. Nah, ngapunten, di jalan di Ponorogo kecelakaan, naudzubillah, ya. Nah, setelah kecelakaan hancur, ya, bukan hanya nyenyek tun, ledeh tun pokoknya. Nah, setelah itu dikasih plastik, ya, kasih plastik, terus dikasih kafan, tidak pakai kotak atau peti, karena nggak biasa di situ dan tanahnya bagus. Nah, saat dimakamkan saya juga ikut, ya, itu mau dimasukkan nggak cukup Pak. Nah, sudah diukur itu, digali lagi. Nah, setelah digali, ya, itu dimasukkan salah arah, kepalanya salah, dibalik, terus gitu itu ngapunten, sumber datang Pak. Di Pucang Sewu itu kan ada sumber, tapi waktu itu tidak ada waktu itu. Wong
ketiga. Nah, sumbunya tuateng nggak bisa dimasukkan. Akhirnya apa? Dimasukkan, ditutupi watu. Wis angel-angel gono petinya. Nah, ini jadi ngincipi pesekot ya, dan sudah sepuh 65 tahun. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya. Jadi oleh karena itu kalau bisa jangan sampai duduk di makam apalagi lewat atasnya makam. Ada pertanyaan lagi? Nggih, monggo. Ya. Ya, tadi belum saya lupa saya tambah, tidak boleh satu liang lahat lebih dari satu orang kecuali mahramnya. Ya. Yang kedua, kecuali dalam keadaan darurat. Umpamane ngapunten di Aceh. Aceh itu kan dibueku langsung koyok pindang ngono, Pak. Itu keadaan darurat, boleh. Seperti apa kemarin itu kecelakaan bis itu ya di Jawa Barat itu banyak yang mati ya di kubur semacam itu ya, keadaan darurat ya, apalagi kalau di saat COVID itu ya, satu desa sehari 7 atau 8 sing ngeduk sampai sedengkleh ya. Ini jadi keadaan darurat boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.